Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama Ibu di mata pelajaran ekonomi. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran hari ini. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengisi absensi yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom? Jika belum, harap mengisi absensi terlebih dahulu sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pelajaran kita hari ini. Nanti setelah pelajaran ini selesai, Ibu akan cek satu persatu ya. Ibu harap kalian semua bisa mengikuti mata pelajaran hari ini. Walaupun keadaan kita sekarang ini masih belum bisa bertatap muka, Ibu harap kalian tetap harus semangat dalam mengikuti pelajaran dan juga selalu menjaga kesehatan ya. Materi pembelajaran kita hari ini lanjutan materi minggu lalu, yaitu masalah manusia di bidang ekonomi dengan submateri alat pemuas kebutuhan, yaitu barang dan jasa, serta kelangkaan. Sebelumnya, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengklasifikasikan barang berdasarkan cara memperolehnya. Yang kedua, mengetahui macam-macam alat pemuas kebutuhan. Yang ketiga, memahami pengertian kelangkaan. Yang keempat, mengetahui penyebab kelangkaan. Yang kelima, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang keenam, mengklasifikasikan kelangkaan berdasarkan jenis. Yang ketujuh, mengetahui dampak kelangkaan. Dan yang terakhir, mengetahui cara untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi inti. Untuk memenuhi kebutuhan diperlukannya barang dan jasa. Barang itu bersifat nyata atau berwujud, sedangkan jasa itu tidak berwujud seperti pelayanan atau servis, di mana jasa ini menjual skill seseorang. Barang berdasarkan cara memperolehnya dibagi menjadi dua, yaitu barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Barang ekonomi yang untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan ekonomi. Contohnya, barang yang memerlukan atau mengeluarkan uang seperti membeli kursi, meja, dan lain-lain. Barang non-ekonomi yang untuk mendapatkannya tidak memerlukan pengorbanan ekonomi. Contohnya, barang yang tidak memerlukan atau mengeluarkan uang untuk mendapatkannya seperti air hujan. Macam-macam alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan kegunaannya, berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan hubungannya dengan barang lain, dan berdasarkan pengaruhnya terhadap proses produksi. Berdasarkan kegunaannya dibagi menjadi 2 barang, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi ialah barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya itu seperti nasi untuk sarapan. Lalu, barang produksi ialah barang yang digunakan untuk memproduksi barang lain. Contohnya itu seperti mixer untuk membuat kue. Berdasarkan cara memperolehnya, barang dibagi menjadi 3, yaitu barang ekonomi, barang bebas, dan barang ilit. Barang ekonomi adalah barang yang untuk mendapatkannya membutuhkan tenaga, waktu, dan uang. Contohnya itu seperti membeli pakaian. Lalu, barang bebas adalah barang yang bisa didapatkan tanpa memerlukan uang. Contohnya itu seperti sinar matahari dan lain-lain. Barang ilit adalah barang yang jika berlebihan akan menyebabkan dampak negatif. Contohnya itu seperti air yang jika berlebihan bisa menyebabkan banjir. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain dibagi menjadi 2, yaitu barang substitusi dan barang komplementer.
Barang substitusi itu barang yang dapat mengganti fungsi barang lain. Contohnya itu seperti nasi bisa digantikan dengan singkong. Lalu, barang komplementer adalah barang yang fungsinya melengkapi barang lain. Contohnya itu, jika kita ingin menyeduh kopi, maka kita membutuhkan gula dan juga air panas untuk membuatnya. Berdasarkan pengaruhnya terhadap proses produksi, barang dibagi menjadi 3, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan juga barang jadi. Barang mentah itu barang yang belum mengalami pengelolaan. Contohnya itu seperti kayu. Nah, untuk barang setengah jadi ini, barang yang telah diproses namun belum siap untuk digunakan. Contohnya itu seperti triplek. Dan barang jadi ini, barang yang sudah siap untuk digunakan. Contohnya itu seperti lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Namun, alat pemuas kebutuhan tersebut memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasan inilah yang dimaksud dengan kelangkaan. Kelangkaan merupakan adanya keterbatasan alat pemenuhan yang berbanding terbalik dengan permintaan kebutuhan yang tidak terbatas. Kelangkaan adalah suatu keadaan yang menunjukkan sukar didapatnya sesuatu hal karena jumlahnya terbatas. Lalu, apa yang menjadi penyebab kelangkaan? Ada 5 faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama, kelangkaan faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Yang kedua, keserakahan manusia. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang cepat. Yang keempat, lambatnya perkembangan teknologi tertentu. Dan yang terakhir, bencana alam. Kelangkaan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, kelangkaan sumber daya alam, yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia, yang ketiga, kelangkaan sumber daya modal, dan yang terakhir, kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Kelangkaan ini memiliki dampak antara lain kenaikan harga jual barang, kegagalan pasar potensial, penerapan sistem kuota, menghambat kegiatan produksi, dan yang terakhir, tidak dapat memenuhi kebutuhan secara optimal. Lalu, bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Cara mengatasi kelangkaan yang pertama, dengan menghemat penggunaan sumber daya. Yang kedua, memelihara dan melestarikan sumber-sumber daya dengan baik. Yang ketiga, menciptakan alat pemuas baru berupa barang pengganti atau substitusi. Yang keempat, bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Yang kelima, meningkatkan budaya daur ulang atau memanfaatkan kembali. Yang keenam, tidak bersifat eksploitasi. Dan yang terakhir, menyusun skala prioritas kebutuhan. Kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini, kebutuhan itu memerlukan barang dan jasa sebagai alat pemuasnya. Berdasarkan cara memperolehnya, barang dibagi menjadi 2, yaitu barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Namun, alat pemuas kebutuhan tersebut memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasan inilah yang dimaksud dengan kelangkaan. Kelangkaan memiliki dampak yaitu seperti kenaikan harga barang, kegagalan pasar potensial, penerapan sistem kuota, menghambat kegiatan produksi, dan juga tidak dapat memenuhi kebutuhan secara optimal. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula lah pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti akan Ibu jawab ya. Untuk tugas hari ini, silahkan kalian screenshot soal yang akan Ibu terangkan berikut ini.
Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.